ايوه يا قلبي، ايوه ايوه، اتفضل يا غالي، اتفضل، ايوه ايوه ايوه. آخر حاجة Masya Allah, tabarakallah. Indahnya guys. ايوه حطي بسيطة، بسيطة، الواحد يدور على جو. خمس حمام وكفي. Masya Allah, Masya Allah, burung merpati guys. Wih, banyak burung merpati. Kita ada di Al Musalla Moskwi Al Gahamama. Wah, luar biasa guys. Banyak burung guys. Yes.
Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman wajib kesini kalau berada di Madinah. Saya doakan teman-teman diberikan rezeki untuk dapat berkunjung di kota Madinah. Oke deh, sebentar lagi kita lanjut. Rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah SAW, kegiatan besok insya Allah rencana manusia kita akan ziarah ke Masjid Kuba sampai ke Jabal Uhud. Kalau seandainya bajunya tidak terasa gerah dipakai, bagus kalau dipakai. Seandainya itu lebih memudahkan kalau seandainya ada yang dari jarak jauh, dari kejauhan kita tahu bahwa itu kan memang dipakainya untuk di sini. Ya. Karena kalau misalnya sudah gerah, ID card tidak boleh, tidak harus pakai. Saya pernah ada di Madinah, tapi bukan driver ama. Saya ada di tempat itu. Dia bertengkar bersaudara, orang Pindrang, namanya Cani. Dia bilang itu yang satu. Wah biasa sengalaiku kumakui. Dia bilang saya buat diriku kalau begini. Yang satu bilang, jangan sembarang ngomong, ini tanah suci. Daripada selalu susah-susah wabias season ini. Apa yang terjadi sebentar itu sudah hilang, sampai sekarang tidak didapat. Sudah sekian tahun. Ada berita saya pernah dengar bahwa ada yang pernah liatin tapi gila-gila. Allah. Jadi itu yang saya bilang. Mungkin karena tidak bawa ID card, karena seandainya bawa ID card, ini sangat bisa ini membantu karena ada nomor telepon saya di dalam. Ada nomor telepon saya. Pernah juga kejadian satu Ramadan. Pembimbingnya Amhan kita kirim dari Makassar Ramadan. Dia di Mekah, saya di Madinah. Dia marah-marahin jamaah karena tidak pakai ID card. Kenapa tidak pakai ID card? Itu jamaah langsung jamaah. Ustaz juga tidak pakai. Nah, dia bilang lagi, jangan contoh saya. Saya biar lurus-lurusnya tahu semua. Dan saya tahu bahasa Arab. Itu jamaahnya ceritakan nggak? Dia bilang pemburu supaya dia kasih begitu. Apa yang terjadi sebentar ini? Ustaz ini pembimbing kan sudah meninggal kesian. Dia terjepit di depan Masjid Haram di Mekah. Langsung jatuh, pingsan. Langsung diangkat naik ke mobil ambulans, dibawa ke rumah sakit Asisia. Dan tidak ada yang tahu, saya juga tidak tahu, ID card-nya tidak ada, dalam keadaan pingsan. Nanti 11 hari kemudian baru kita dapat. Itu pun di rumah sakit sudah dianggap meninggal. Waktunya dia ceritakan saya, dia bilang, mau dibawa ke ruangan mayat itu, tapi pendengaranku masih berfungsi. Sudah didorong kedua, dipindahkan ke ruangan ambulans. Tiba-tiba di luar, ditaruh di situ, ambulans datang. Terbang, muncul angin, terbang kainnya. Karena terik matahari mukanya langsung bangun. Nah dokternya bilang masih hidup. Dia bilang hampir saya dimandikan. Nah itu karena tidak ada ID card. Seandainya ada ID card, pasti langsung menelpon dia waktu pingsan. Jadi kalau ada ID card-nya bawalah, kecuali hilang mau apa lagi. Cuma saya minta jangan selalu berpisah dengan rombongan.
Kemudian sejarahnya Uhud, insya Allah nanti besok saya terangkanlah di mobil seperti apa di Uhud. Karena itu saja intinya kita mau datangi besok dan melihat ya keindahan kota Madinah. Sebelum meninggalkan hotel ini, berwuduklah, mengamalkan hadis Rasul, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fa shalla fihi ka ajri umrah. Siapa yang berwuduk di rumahnya, maksudnya di hotelnya berwuduk, lalu mendatangi Masjid Quba di Madinah, lalu sholat di dalam, maka nilai pahala salatnya itu adalah umroh. Jadi belum tawaf, belum sa'i, sudah mendapatkan pahala umroh. Tapi berwuduk dulu. Adapun kalau seandainya di luar batal wuduknya, tidak apa-apa. Yang penting ada wuduknya meninggalkan pintu hotelnya. Kalau di luar batal, tidak apa-apa, nanti berwuduk lagi di sana. Yang jelas ada wuduk lah. Kemudian sampai di Masjid Quba, masuk, lakukanlah salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Sesudah itu lakukanlah salat sunnah duha karena matahari sudah naik. Yang ketiga, lakukanlah salat sunnah hajat. Di akhir sujudnya mintalah kepada Allah apa hajatnya. Contohnya, ya Allah, kuhajatkan kepadamu, rezekikan aku kembali di tempat ini melakukan salat sekeluarga. Nah, sebut istrinya yang berangkat, suaminya, sebut anaknya yang anaknya tidak berangkat. Coba bayangkan hajat mau berangkat sekeluarga, siapa tahu dijawab oleh Allah. Coba tuh Pak Saiful dari Pangkep, dia ikut haji sama saya berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, dia bilang kalau perhitungan manusia tidak mungkin saya berangkat haji, tidak mungkin saya berangkat lagi umroh. Tapi Allah itu kan maha memberi rezeki. Ternyata dia berangkat lagi. Waktu haji Wena Plus, hotelnya itu di sebelah yang paling dekat Mufimpi. Dia selalu azan di Padang Arafah, kemarin di Mina. Jadi sebenarnya bukan yang pertama dan utama harta yang membuat kita sampai di sini. Karena seandainya harta berangkat, semua orang yang berharta, banyak kan tidak. Jadi panggilan. Nah, namun panggilan itu sering saya sampaikan terbagi 2. Satu panggilan Allah, yang kedua panggilan setan. Panggilan setan itu adalah panggilan nafsu, karena hanya mau dijadikan popularitas. Kalau saya sudah sekian kali haji, saya sekian kali umroh, dan dia membanggakan dirinya, apalagi kalau berangkat ke pesta pernikahan. Ini contoh saja. Ditanya, kenapa kau berangkat haji atau kenapa kau berangkat umroh? Dia bilang, semua sepupuku sudah berkali-kali umroh. Jadi setiap ada kemenakan kawin, selamanya mereka yang berpenampilan. Dia tugasku tak bisa pandai bawang. Maka dia jual aset untuk berangkat juga haji. Jadi niatnya bukan karena Allah, tapi karena penampilan. Nah, otomatis kalau begitu bukan panggilan Allah, panggilan syaitan. Nah, kita mau panggilan Allah. Panggilan Allah, pahami bahwa Allah itu adalah zat maha suci. Tanah yang dikunjungi namanya tanah suci. Maka hamba yang berhak masuk adalah hamba yang suci pula. Olehnya itu saya sampaikan, di saat kita akan meninggalkan Madinah nanti tanggal 9 insya Allah, di saat mandi sunat ihram itu adalah proses pembersihan. Yang akan dibersihkan sesungguhnya ada 7. Saya tidak sampaikan di manasik kemarin. Cucilah ini yang 7. Tentu di saat air menyentuh kepalanya, disitulah niat sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah. Hukumnya mandi sunat, bukan wajib. Artinya seandainya demam, tidak usah mandi. Tapi kalau tidak demam, bagus kondisinya, mandilah. Nah, tentu niat. Satu, niat itu. Yang kedua, watamimul badani bil ma'i, menyempurnakan air ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh mesti kena air. Olehnya itu, supaya tidak terburu-buru, cepat-cepatlah mandinya. Barangkali sudah salat subuh sudah bisa. Ada juga nanti pagi karena rencananya kita berangkat sesudah salat subuh.
Yang dibersihkan tadi ada berapa, Bu? Ada 7. Satu, kedua penglihatan. Istighfarkan. Astagfirullahaladzim, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh penglihatanku. Karena penglihatan ini selama ini melakukan dosa. Dengan melihat kostumnya orang kita ketawa. Kenapa tidak serasi pakaianmu? Kenapa norak? Ini dosa yang didatangkan penglihatan. Maka istighfarkan. Astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh penglihatan. 1. Yang kedua, pendengaran. Astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh pendengaran. Karena kalau bicara yang tidak manfaat, apalagi bicara kekurangan orang, kita monitor dengan baik-baik. Ini pendengaran. Bahkan sasaran empuk. Sehingga diungkapkan dalam kitab, kalau ada orang yang menggibah, yang dimaksud gibah itu membongkar aibnya orang, 4 biasanya berdosa. 1, yang pertama bicara. Yang kedua yang membetulkan, dia bilang kama tojeng, dosa juga ini. Yang ketiga yang membantah, tidak tahu, tidak itu, dosa juga ini. Kenapa? Gara-gara engkau bantah semakin banyak bicara. Nah, kenapa ini lagi diolok itu? Gara-gara dibantah ini nasi nakarapa. Nah, sudah 3. Pertama bicara, yang membetulkan, yang membantah. Yang keempat, dia tidak bicara, dia tidak membetulkan, dia tidak membantah, tapi dosa juga. Kenapa? Dia perbaiki kursinya, baru madu-madu. Dia nganggu-nganggu di sini. Dia tidak bicara, tapi dia memperbaiki posisinya, baru nganggu-nganggu. Dosa juga ini. Nah, inilah yang dicuri. Ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh pendengaran. Sudah berapa, Bu? 2. Itu baik-baik. Ya, penglihatan, pendengaran. Yang ketiga penciuman. Ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh penciuman. Di saat desakan di rauda, dia bilang betul atau nggak dia bilang bodoh kan? Contohnya. Ya, karena dia nggak berbentuk apa bodoh. Nah, yang penciuman itu ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh penciuman. Sudah berapa, Bu? 3. Yang keempat bicara, mulut, lidah. Jadi kubur-kubur, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh lisan bicara. Sudah 4. Tangan, astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangan. Siapa tahu pernah salah tanda tangan. Siapa tahu pernah ngambil barang orang tidak halal. Istighfarkan. Kemudian 2 kaki, astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakiku. Yang hobi melangkah kemana-mana, tapi sanak malah sana melangkah ke masjid. Sudah berapa, Bu? 6 kapal. Penglihatan, pendengaran, penciuman, bicara, kedua tangan, kedua kaki. Berapa lagi? 1 lagi. Dosanya nafsu. Baina surat wa rukbati, antara lutut dan pusing. Siapa tahu pure betah. Siapa tahu pernah nakal. Contoh aja. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh ini. Dan nanti berhenti mandi kalau sudah ada pemberitaan dari alam rahasia. Dicampakkan di hatinya dengan bahasa rahasia bahwa engkau telah bersih suci. Nah, itulah namanya hakul yakin. Sudah diyakini betul bahwa dia bersih. Sesudah bersih, ambillah pakaiannya, pakaian ihram, warnanya putih, tanpa lambang. Tidak ada lambang camat, tidak ada lambang wali kota. Kenapa? Karena statusnya adalah hamba Allah. Di saat dikenakan pakaian ihramnya, seakan-akan tubuh ini sudah dibungkus kain kafan. Tadi seakan-akan mandi mayat. Mayat itu kalau dimandikan nanti bersih betul baru berhenti. Ini juga nanti bersih. Apa yang dibersihkan? Yang 7 tadi. Sesudah bersih, ambillah pakaian ihramnya, diselimuti ini tanpa lambang, warnanya putih. Seakan-akan tubuh ini sudah dibungkus kain kafan. Lalu ditingkatkan dalam hatinya, ya Allah, gantikanlah pakaianku pakaian kesucian. Jadi itu adalah lambang.
Ini saya ceritakan karena haji umrah itu yang diungkapkan dalam ilmu fikih adalah lahiriah. Padahal khalaqallahu syai'an zawjain. Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada lahiriah, ada batiniah. Batiniahnya jarang dibongkar. Padahal itu sebenarnya yang mau dibersihkan. Coba merenung sejenak, masih ada yang melakukan dosa selain itu? Yang 7 tadi, maka bersihkan baik-baik. Setelah itu pakailah pakaian ihramnya warna putih, seakan tubuh ini sudah dibungkus kain kafan. Lalu meminta kepada Allah, ya Allah, gantikan pakaianku dengan pakaian kesucian. Maksudnya pakaian itu adalah sifat-sifat yang suci. Saya ingin nasihat ini untuk kita semua, untuk saya juga pribadi, supaya pulang umroh ada perubahan sikap. Jangan itu juga karakter perilaku kita. Sampai di mana kita tidak meninggal. Dan di saat kita meninggal dibungkuslah kain kafan yang seakan-akan seperti tadi waktu dikenakan pakaian ihram. Setelah dikenakan pakaian ihram, kalau orang mati kan dimandikan, dibungkus. Kalau ini dia mandi sendiri, dia membungkus dirinya sendiri. Kalau orang mati dia disalati. Kalau ini dia yang salat sendiri. Itulah salah sunat ihram. Sengaja aku salat sunat ihram 2 rakaat. Sesudah salat sunat ihramnya itu dilakukan di Bir Ali. Sesudah salat sunat ihram 2 rakaat, seakan-akan dia sudah pindah alam. Seakan-akan pindah alam, seakan-akan bukan lagi alam dunia. Disinilah mau dilihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal apa yang pernah kau perbuat, silakan kau lihat. Silakan lihat amal perbuatan kejahatan apapun yang kau pernah perbuat, silakan lihat. Maka sesudah assalamualaikum salatnya sudah pindah alam, silakan menonton. Apa yang ditonton adalah televisi rahasia, dan silakan menonton dengan penglihatan rahasia. Dosa apa yang pernah dilakukan? Kalau tidak nampak berarti kau selain pemacammu. Mesti lebih istighfar lagi. Astagfirullah. Tapi kalau sudah mereview kembali dan sudah nampak, oh biasa saya ambil barongko kalau pergi ke Arisa. 2 saya minta, 5 saya ambil. Astagfirullah ya Allah. Tidak ulangi lagi. Ini contoh. Berarti sudah nampak dalam televisi rahasia ini. Astagfirullah ya Allah, ternyata pernah menangis mertuaku gara-gara karakter perilaku. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah, ternyata pernah sakit hati mamaku gara-gara karakter perilaku. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah, ternyata pernah sakit hati suamiku gara-gara karakter perilaku. Astagfirullah ya Allah, ternyata pernah sakit hati istriku karena saya aniaya. Astagfirullah ya Allah. Itu sudah nampak semua. Jadi diistighfarkan. Kemudian pemungkasnya adalah sayyidul istighfar, penghulunya taubat. Ada di situ di bukunya ini, sudah dibahas. Penghulunya taubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhirnya. Ya. Sampai akhirnya berkata Imam Nawawi, kalau sungguhan memang membaca itu sungguhan dan ikhlas, seperti khutbah yang disampaikan tadi orang berkhutbah. Kalau engkau ikhlas, kau baca itu memperbarui keimananmu, ya la ilaha illallah, dia agak puas sangat dina kumalatal. Aku datang kemari karena engkau semata ya Allah. Nah, kalau Allah menjawab, yang bertemu biko aku yang memanggil engkau, maka silakan bertalbiyah. Berarti yang mengundang dan yang diundang sudah konek. Nah, di saat sudah konek, berniat telah umroh. Nawaitu umratan wa haramtu biha billahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Meskipun sebelum jalan mobil, insya Allah Ustaz Adi atau Ustaz Lukman mengulangi kembali niat itu di bus. Jadi jangan langsung tergopo-gopo berniat. Tanya dulu dirinya, sudah siapkah menjadi tamu? Oi Amirullah, elo tonga kuga umroh. Yang menurut tanahnya itu, betulkah engkau mau umrah? Betulkah engkau datang kemari karena Allah, bukan karena tujuan yang lain? Nah, kalau cacat jarum nih roti sudah runcing perasaannya dan memang yang didatangi adalah Allah, silakan berniat.
Nah, sesudah berniat itu niat ibaratkan ketuk pintu. Nah, berkatalah tuan rumah, "Inain tumai, siapa engkau?" Nah, maka disitulah talbiyah, melapor nikmat karena yang kapoleh. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Kata Allah, aku memang yang memanggil. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku datang untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Sama nama kali bukan kata tadi itu beli-beli itu main. Betul kalau engkau datang karena aku. Kalau engkau datang karena aku, ikuti rambu-rambunya, ikuti syaratnya. Karena engkau datang untukku, ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambunya. Tidak boleh kau gunting rambutmu belum saatku. Tidak boleh kau potong kuku. Tidak boleh kau pakai parfum. Tidak boleh kau pakai sepatu laki-laki. Tidak boleh engkau pakai pakaian dalam laki-laki. Tidak boleh menutup muka. Yang sering pakai cadar, buka saja dulu cadarnya untuk disampingkan. Kenapa begitu? Begitu aturannya. Ya, begitu aturannya. Karena kapan dia tutup mukanya itu termasuk pelanggaran. Kecuali dua syarat boleh tutup. Satu, karena alergi. Tidak boleh kena terik matahari muka. Sudah dioperasi. Silakan. Yang kedua, karena terlalu cantik. Sampai tak butuh-butuh mana ngajain atau wanita ini. Wih, naik bondi. Tapi kadang mengagama korong. Apalagi kita dari Indonesia standar jika apa. Dicontoh ya contoh. Sehingga 4 ulama mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin Hanbal, Abu Hanifah sepakat mesti tidak boleh ditutup muka. Nah, terkecuali kemarin karena ada lagi masalah yang corona maka orang pakai masker. Tapi jamaah saya berangkat ini kemarin Ramadan dan sebelum Ramadan saya bilang kalau masih disuruh pakai masker coba agak kecilkan sedikit lah supaya lebih banyak kelihatan mukanya yang nampak dibanding yang tertutup. Coba baca manasik. Nah, itulah sebenarnya ini wajah yang dari kata samawati wal ardi hanifan muslimah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku dengan model yang seperti ini. Kalau kita berkata, siapa tahu nak perhatikan orang muka aku, urusanku, kenapa aku perhatikan ini? Iya. Sementara ayat bilang wa muddu absarakum, tundukkan pandangan. Kecuali tawafnya bukan tawaf umrah, silahkan pakai cadar. Tapi kalau tawaf umrah, sepakat ulama mazhab tidak boleh menutup. Nah, sekarang saya ulangi. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku datang tidak ada sekutu. Aku datang. Innal hamda, segala pujian. Maksudnya adalah yang dipuji adalah engkau, bukan aku. Maka seakan Allah menjawab lagi, kalau begitu jangan pernah kau sombong. Gara-gara tidak dipanggil titelmu, tidak disebut doktor Amirullah Amri, kau tersinggung. Padahal yang dipuji bukan engkau. Itulah makna innal hamda. Tidak disebut titel generalmu, kau tidak perlu tersinggung. Karena yang dipuji adalah aku, bukan engkau. Itulah makna innal hamda. Wan ni'mata laka wal mulk, wan ni'mata, nikmat dari kata Allah, pangkatmu adalah nikmat. Keturunan nasabmu adalah nikmat. Anakku yang pintar adalah nikmat. Hartamu yang melimpah adalah nikmat. Semua nikmat itu sumbernya dari aku. Hanya titipan untukmu, itu pun engkau akan bertanggungjawabkan di saat engkau kembali kelak. Maka jangan pernah sombong dengan nikmat yang ada padamu. Itulah makna talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah makna. Jadi kalau melakukannya seperti ini tadi, mulai dari mandi sunat ihram yang dibersihkan tadi Bu, ada berapa? Ada 7. Dan jangan berhenti membersihkan sebelum ada berita dari alam aras. Tekniknya sudah tahu, dicampakkan dia tidak. Itulah namanya hakul yakin. Seperti itulah kalau orang sudah salat, mesti hakul yakin. Jadi kalau orang kadang bertanya, kayak ibu taruh sumpah jambu,
Yang jelas salat saja kemudian aku yakin diterima oleh Allah. Bertalbiyah terus. Saya sarankan yang baru umroh tidak usah naik kereta, kecuali dia bilang sakit punggungku, maukah saya cepat-cepat sampai, silakan. Tapi kalau baru lebih bagus naik mobil bagi supaya kita menikmati itu napatilas di Gunung Pasir, bisa melihat itu. Rasul itu 12 hari Pak, naik onta dengan terik matahari, coba bayangkan. Dengan pakaian yang berdebu, sehingga ada ungkapan dan nama diskusi, engkau hambaku menghampiriku dengan pakaian yang kumuh, rambutmu seakan tidak pernah disisir, kulitmu berdebu, aku datang untukku semua dosa yang pernah aku lakukan, dosa kecil, dosa besar yang nampak dan tersembunyi semua aku. Ya Allah. Nah sekarang bertalbiyah terus di mobil sampai tidur-tiduran dan apa, tidur istirahatlah, tapi menjelang sampai di Mekah atau masuk di Mekah biasanya saya bangunkan yang tidur kiranya bangun. Sekarang sudah masuk di kota Haram. Untuk apa? Supaya ikuti doa. Ya Allah, aku hambamu telah masuk di kota haram. Aku mohon kepadamu ya Allah, haramkanlah bunuhku, haramkanlah kulitku, haramkanlah darah dagingku, haramkanlah tulanku, haramkan seluruh tubuhku dari api neraka. Tunggu lagi jawaban dari alam rahasia. Betulkah Allah jawab? Kalau sudah dicampakkan di hatinya, apa yang engkau katakan itu semua telah aku haramkan. Nah, berarti konek antara yang mengundang dan yang diundang, sifat bicara. Tapi Allah itu kan rahasia. Maka yang berbicara juga mesti bahasa rahasia. Nah sekarang sudah masuk di Arab, berarti sudah masuk kota Mekah. Mekah itu bahasa Arab dari kata Bakka. Bakka bukaan, bukaan artinya menangis. Jadi 5 hari nanti berada kita di Mekah insya Allah. Apa mau itu dari Kodena murah 5 hari. Kalau tidak di hari pertama, mungkin dari kedua, mungkin dari ketiga, mungkin dari keempat, mungkin dari kelima. Tapi tidak pernah menangis-menangis sampai pulang. Tangisilah dirinya. Kenapa tidak menangis? Karena Mekah artinya menangis. Jadi itu lalladzi bi Bakkata mubarakan. Yang menangis, yang Bakka itu Mekah yang dimaksud. Jadi seakan-akan dimaknai, yang menangis itulah yang diberkahi. Yang menangis itulah yang diberkahi. Dan boleh rasakan nanti, kadang duduk-duduk di Masjidil Haram, menatap Ka'bah, menatap. Sebentar muncul kesedihan, langsung meleleh air matanya. Ya. Dan di saat kelihatan begitu, jangan tanya kenapa kau menangis, karena pasti dia tidak bisa jawab. Nah, kenapa? Karena rahasia kan. Rahasia itu kapan dia bicarakan bukan rahasia lagi. Dia sendiri tidak tahu, hanya berlinang air matanya. Jangankan di situ, mungkin di antara kita sudah ada yang masuk di Raudhah. Coba tanya dirinya sendiri, bagaimana perasaannya setelah di dalam di Raudhah tadi atau kemarin. Mungkin ada rasa kesyahduan dan mungkin dia menetiskan air mata. Mungkin. Ya Allah ya Rabb. Karena sekarang sudah sampai kita di hotel. Mudah-mudahan karena usaha manusia sudah maksimal. Mudah-mudahan tidak kejadian seperti kemarin. Mudah-mudahan. Ya. Tapi seandainya kejadian begitu, bersabarlah. Tidak usah karena tidak ada orang yang mau begitu. Tidak ada yang mau seperti kemarin, tidak ada. Saya tidak mau. Tidak ada yang mau Pak, saya pun menunggu lebih 10 jam di ruang tunggu di Jakarta. Tidak ada yang mau begitu. Tapi seandainya kejadian begitu, tidak selamanya memang itu 2 tambah 2 4. Ya, kadang 2 tambah 2 5 kurang 1. Ya seperti itu. Inilah ya watasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Takwa sudah saya jelaskan kemarin.
Maka minta memang ketika melihat Ka'bah, alhamdulillah saya telah melihat Ka'bah, Baitullah yang mulia. Aku mohon kepadamu, nampakkanlah juga satu yang mulia kepadaku di dalam surga. Oh, aku itu tangga di Ka'bah bapak cinggu kuah, bapak tangga toa riru parisak bapak cinggu dari surga. Masya Allah. Setelah itu kita semakin mendekat. Hadirkan niatnya untuk tawaf umroh sebelum melewati Hajar Aswad yang sudutnya Ka'bah. Sebelum melewati itu hadirkan dalam hatinya, sengaja aku tawaf umroh 7 kali mengitari Ka'bah karena Allah. Mesti hadir dalam hati. Dia bilang tidak ada niat, siapa yang ngajar? Tawaf itu terbagi 6. Bagaimana bisa tahu tawaf apa yang kamu lakukan kalau tidak niat? Jadi niat, sengaja aku tawaf umrah 7 kali mengitari Ka'bah karena Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Seakan-akan diraba. Karena seandainya bisa kita rapat di situ, kita rapat lalu kita rapat. Tapi kan tidak mungkin rapat. Jadi dari jauh seakan-akan tangan ini sampai di situ meraba. Bismillahi Allahu Akbar dan dicium. Jadi diraba dulu baru dicium. Bukan begini. Tapi gawi. Setelah itu melangkahkan kakinya kaki kanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu Ustaz Sadi besar suaranya, nanti dia yang pandu. Ya, pokoknya kalau kecil suaranya kasih tahu, kasih besar saya suaramu. Anak pesantren itu, jadi tidak usah khawatir. Dia anak pesantren dan dia adalah sarjana Yayen. Jadi insya Allah bacaannya benar. Apalagi Ustaz Lukman itu jebolan santrinya Mbak Maimun, ulama besar di Indonesia, meninggal di Mekah beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia sekolah di Mekah, masih sekolah sampai sekarang. Di madrasah sholat dia. Sekolahnya itu dekat Masjidil Haram. Nah, jadi dia yang teriak-teriak, Allahumma, ibu tinggal Allahumma. Ya, tapi bagus kalau lihat-lihat juga bukunya. Karena saya waktu umur saya seperti itu ya, saya bawa berapa banyak sendiri, saya teriak di depan. Cuma pernah di suatu saat Allahumma inna nas'aluka hajjam mabrura. Contoh, tiba-tiba saya terjepit tasifika dengan refleksi langsung saya bilang maka kata ibu-ibu itu artinya stop, berhenti. Yang bilang ada di sebelah dia bilang apa yang bilang Ustaz itu kan kita bilang itu artinya stop. Apa takjebe ki. Kemudian ingat ketika tawaf biar mendekat di Ka'bah tidak boleh diraba itu. Tapi mungkin masih dipagari memang sekarang. Masih ya di televisi masih. Nah siapa tahu nanti dibuka pagarnya tapi ibu dekat di situ. Ada itu begitu dekat dia usap terus. Subhanallah, alhamdulillah. Kata malaikat lah kaca, orang kaca. Kenapa kurang berarti itu? Tidak boleh. Ya, nanti selesai tahallul, nah silakan pergi raba. Ya, tapi sebentar tawaf tidak boleh. Ya, yang boleh diraba di situ adalah rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, saya pikirnya tidak boleh. Mereka tahu itulah kaca tuh ya Allah. Bahkan yang pernah gunting Ka'bah itu kan orang Pangkep. Kampungnya bagi saya pun. Saya diwawancarai saya diwawancarai. Bagaimana ulama di Indonesia punya begini? Saya bilang tidak ada yang ngajar begitu bahwa gunting pembungkusnya Ka'bah. Iya kiswah. Itu kalau ajian sobe-sobe itu kiswah itu. Tapi setelah kejadian itu, saya lihat di guru ke atas itu. Isa di Ka'bah maka keluar lah kaca sudah mau mendapat. Gulung memang nih Pak Jaki na goncis. Mana kerum goncin orang setengah mati jahit. Itu boleh goncin. Kau nak jadikan anu katanya apakah asimat apakah lawan. Nah sekarang sementara tawaf putaran ketiga. Karena terlalu besar suaranya berarti Allahumma ummatuhi. Mesti dia pisah dari rombongan. Nah, tinggalkan rombongan. Kemana? Pergi berwudu. Di mana berwudu?
di luar masjid. Nah, cari di situ hammam atau toilet, ada tertulis toilet. Sudah berwudu, masuk lagi, sambut tawafnya di mana tadi tentunya, di lurusnya itu. Siapa ku temani? Sendiri. Kalau hilang kak, kan ada di kak. Tinggal saya menunggu telepon sebentar. Contoh, begitu berdiri telepon, apa dia ya? Mama tuh, jangan tinggalkan tempat. Suruh lagi ada pergi ke jemput. Kata tuh dia masuk sontak. Ya. Ya Ustaz, tidak tahu kau pulang. Ya tak bagi, tidak hilang, cuma tidak tahu kau pulang. Hilang namanya itu. Di mana posisinya sekarang? Dia bilang ada kipas angin lalu ada air yang keluar. Oh, ada sisa dia. Rata-rata kipas angin di situ ada air keluar. Yo, panas say. Dia bilang ada ini polisi juga di depan. Muhammad banyak sekali si polisi. Dia bilang coba balik kiri kanan apa di situ yang bisa dibaca. Ada yang kita bisa baca. Oh ada. Kita pergi baca tulisan Arab, aku tahu di Pura Kami Sekolah Arab. Oh macam atau Pura Kami Sekolah Arab. Supermarket, tapi tidak ada barisnya. Sin, ba, wow, jadi dia bilang bara mara kata. Tambah pusing dia taruh kan kata oh di mana subara mara kata. Baca badai jadi ini buku baca Subhana Marakata dapatan dari kuwi deh. Aku nasa di Mekah menulis sudah tahu Subhana Marakata. Ternyata supermarket. Supermarket. Nah, inilah fungsinya ini. Nah sekarang anggaplah sudah selesai tawaf. Salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim tidak perlu rapat di situ. Biar 5 meter, 10 meter, 15 meter, itu dimaksud di belakang. Ya. Nah, tentu niatnya salat sunnah tawaf. Mesti niat lagi, sengaja aku salat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Nah, sudah itu minum air zam-zam terserah lah. Mau minum dulu atau salat dulu baru minum terserah. Di saat minumnya berdirilah. Nggak usah duduk. Berdiri menghadap Ka'bah betul. Lalu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu tadi orang berkhutbah Sayyidina itu lebih bilang tadi salawatnya tadi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuhku. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan ilmuku yang bermanfaat. Duanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lapangkan rezekiku halal barakah. Seakan-akan rezekinya itu mengalir seperti mengalirnya air. Kalau tertumpu di sini, balik cari dan jalan. Masya Allah. Nah, tapi yang sangat penting ini nasi. Jadi ambil cocok ini. Ya Allah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kuinungi kuteggo icenin na teppoin. Ya Allah, aku meminum meneguk manisnya iman. Kuinungi kuteggo icenin na teppoin. Kapat tetekan nga riyale kupuagang kalisuko di pamaseta hingga ungkat kung mariyo marenyo nangriya di kuriyo di kurun. Saya bahasa Indonesia. Ya Allah, aku meminum meneguk manisnya iman. Tetapkanlah iman itu dalam diriku hingga aku kembali ke hadiratmu dalam keadaan reda dan diridha. Aku reda kembali, engkau juga Tuhanku reda menerimanya. Ada jawaban. Sudah ada jawaban dicampakkan seakan-akan Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Maka dari Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku jiwa yang tenang, kembali dan kulisu lumai pe memadaka wiseng may galande dosa kurang tigaw tapi lisu lumai pe. Dibaratkan anak yang pernah dimarahi oleh orang tuanya, sahabat silarian contoh nih, ya
Tapi ternyata bertahun-tahun pulang anaknya langsung memeluk ke mamanya. Mama mana lagi yang mau marah? Nah ini pengalat-alat dan mobil Allah yang memanggil. Kembalilah engkau kehadirat Tuhanmu dalam keadaan reda dan diredai. Engkau reda kembali kepada aku, dan aku Tuhanmu reda menerima kehadirat. Dan masuklah engkau ke dalam surga, wahai jiwa yang tenang. Masya Allah. Nah, sesudah diisi itu dengan manisnya iman, pergilah Masai, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Dari Safa ke Marwah 1, kembali 2. Jadi selesai sebentar di Marwah. Di sinilah bolak-balik Siti Hajar. Oh, kalau begitu yang ibu-ibu. Nanti saya sambung kembali insyaallah. Yang perempuan ada mutawifnya menunggu siap-siap anak ke Raudah. Saya mau ceritakan tentang Siti Hajar bolak-balik mencari air Zam-Zam di tempat itu. Insya Allah episode selanjutnya. Demikian pengajian, nanti kita sambung kembali. Inilah menunya Ammatur. Menunya Ammatur adalah pengajian. Ya. Saya rasa inilah yang membedakan dengan pria lain. Pak Saiful tahu persis itu. Haji boleh dikata 1 bulan tidak ada tanpa kebagian. Terus. Allahumma bisawab, subhanakallah wa bihamdik, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan ayo. Maghrib masih lama itu, tapi yang mau ke Raudah silakan.